laka. Maka di dalam hadis ini Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, menunjukkan bahwa dia jazm mendengar dari gurunya dengan tasrih, berkata Qutaibah ibnu Sa'id. Dan Qutaibah ibnu Sa'id barakallahu fikum, dia gurunya Imam Al-Bukhari, Abu Raja Al-Baglani. Dan Al-Baglani Al-Balkhi. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-10 dari orang-orang yang mengambil dari itba'ut tabi'in dan tidak pernah mendengar dari kelompok tabi'in. Ini dia tabaqah yang ke-10. Dan hidup di tabaqah yang ke-10 dari Imam Dunya selain dari Qutaibah ibnu Sa'id, seperti Imam Ahmad ibnu Hanbal, Yahya ibnu Ma'in, Amr ibnu Ali Al-Fallas, As-Sayrafi, yang digelari dengan orang ahli dalam memeriksa uang, mana yang palsu dan mana yang asli. Maksudnya orang ini ahli dalam memeriksa hadis, mana hadis yang palsu, yang baik, yang buruk, yang dhaif, yang sahih, dia mengetahuinya. Dan juga di tabaqahnya selain itu adalah Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi' dan juga Muhammad ibnu Bashar Bundar. Ini semua imam-imam yang hidup di zaman Qutaibah ibnu Sa'id di tabaqah yang ke-10 yang merupakan kebanyakan guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Adapun kedudukan beliau, maka beliau di atas dari derajat siqah. Disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan Abu Hatim dan An-Nasa'i bahwa dia adalah siqah. Dan ditambah oleh An-Nasa'i siqatun saduq. Maka antum lihat di sini bagaimana mereka orang-orang yang mutasyaddidin, mensikohkan Abu Raja Al-Baglani, Qutaibah ibnu Sa'id. Maka di sini menunjukkan bahwa orang ini ditausik oleh mutasyaddidin, berarti pentausikannya dipegang dengan gigi geraham kita. Ibnu Ma'in, Abu Hatim, An-Nasa'i ketiganya mengatakan sikoh, dan Nasa'i menambahkan sikotun saduq. Sudah sikoh, saduq lagi. Maka dia di atas dari derajat sikoh. Kemudian meriwayatkan dari Jarir. Dan Jarir di sini adalah Ad-Dabbi, Jarir ibni Abdul Hamid. Ad-Dabbi maka dari Kufah. Dan Jarir ibni Abdul Hamid telah dikatakan oleh Abu Hatim, Jarir siqah wa huwa ahabbu ilayya fi Hisham ibnu Urwah min Yunus ibnu Bukair. Maka dia siqah dan lebih dicintai oleh Abu Hatim periwayatannya dari Hisham ibnu Yunus daripada Yunus ibnu Bukair, daripada Hisham ibnu Urwah daripada Yunus ibnu Bukair. Maka dia lebih dicintai. Maka lihat di sini bagaimana Abu Hatim seorang mutasyaddid dan dia memuji rawi ini. Wa qala Nasa'i thiqah, dan Nasa'i mengatakan dia rawi yang thiqah. Dua muhaddis yang mutasyaddid mensikohkan rawi ini, menunjukkan ini adalah derajat yang kuat di dalam tausiknya. Dan Muhammad ibnu Sa'ad yang mu'tadil mengatakan kana thiqatun katsiral hadis, katsiral ilm. Maka Muhammad ibnu Sa'ad yang mu'tadil memujinya. Kemudian berkata Jarir, haddatsana Mansur. Maka Mansur di sini Ibnul Mu'tamir
Al-Kufi juga siqatun sabtun. Dan pujian para ulama kepadanya karena dia hidup fi zamanil A'mas. Berarti hidup di tabaqah yang keberapa? Al-A'mas kelima, tabaqah al-khamisah, yang mana dia termasuk dari tabi'i yang kecil. Tabaqah al-khamisah ba'da rabi'ah tabi'i shagir. Maka karena Mansur Ibnul Mu'tamir oleh para ulama digandengkan dengan Al-A'mas, hidup di zaman Al-A'mas, maka kebanyakan para ulama jika memuji Al-A'mas, memuji Mansur, dan sifat-sifat Mansur juga diambil kepada sifat Al-A'mas. Maksudnya bagaimana? Di saat para ulama menyebutkan Mansur, maka akan digandengkan dengan Al-A'mas. Contohnya, wa kana la yudallis, maka dia tidak pernah mentadlis, dan Al-A'mas mudallis. Seperti itu contohnya. Maka berkata Abu Hatim di saat ditanya tentang Mansur, maka dia hidup di zaman Al-A'mas. Maka di saat dibandingkan langsung membandingkannya. Berkata Abu Hatim, Al-A'mas hafidhun yakhlutu wa yudallisu. Lihat bagaimana dia sifatkan Al-A'mas, dia hafidh, namun dia orang yang mencampur dan mentadlis antara yang dia dengar dengan yang tidak dia dengar. Wa Mansur atqon la yudallis wa la yukhlit. Adapun Mansur maka tidak dikatakan hafid, tetapi hafalannya sangat kuat dan tidak pernah mentadlis. Maka ini keutamaan Mansur dari Al-A'mas, dan dua-duanya dalam keadaan imam, dan A'mas diberikan oleh Allah kekuatan dalam dua cabang ilmu, ilmul hadis dan ilmul Quran. Maka dia seorang imam di dalam qiraah di zamannya. Dan dia imam di dalam hadis. Namun Allah tidak menginginkan kesempurnaan baginya sehingga dia mempunyai sifat cinta tadlis. Maka dia dinamakan mudallis. Dan jatuh karena tadlis ini alhamdulillah. Sehingga banyak dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-A'mas dan tidak mendapatkan tasrih, kita dhaifkan, dan oleh para ulama dhaifkan. Ini menunjukkan hadisnya terbuang jika tidak melaksanakan tasrih. Adapun Mansur, maka hadisnya tidak terbuang dengan meriwayatkan dengan na'an. Maka beda antara Mansur dengan Al-A'mas. Al-A'mas jika kita dapati di Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan kutub Masanid, Musnad Imam Ahmad, Musnad Ibnu Rahaweh, atau di kutubi Musannafat dan yang lainnya, terdapat Al-A'mas an fulan. Dan begitupun Mansur di zamannya, Mansur an fulan. Maka yang tadi Al-A'mas an fulan kita tawakuf sampai datang riwayat dari A'mas itu sendiri dengan haddatsana akhbarona, ditasrih di riwayat yang lain. Maka kita tawakuf sampai dapat riwayat yang lain. Kalau tidak ya sudah, kita tinggalkan. Ataupun kita menunggu mutaba'ah dari riwayat yang lain. Adapun Mansur, maka jika dia meriwayatkan dengan an tanpa hadatsana akhbarona, kita ambil langsung tanpa harus melihat dan memeriksa di riwayat yang lain melaksanakan hadatsana atau tidak. Paham? Maka ini keutamaan Mansur daripada Al-A'mas. Meskipun sama-sama imam dan hidup di zamannya, namun
berbeda dikarenakan tadlis. Maka Imam Ahmad berkata kepada atas Mansur, aku bertanya, kata anaknya Abdullah. Maka Imam Ahmad mempunyai anak namanya Abdullah dan dia muhaddis. Banyak meriwayatkan dari bapaknya tentang jarh wa ta'dil seperti Abdurrahman ibnu Abi Hatim. Selalu berkata sa'altu abi, maknanya Abu Hatim. Begitupun Abdullah. Sa'altu abi, berarti Imam Ahmad. Sa'altu abi man asbatan nas fi Ibrahim. Man Ibrahim huna? Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai. Gurunya Imam Al-A'mash dan Mansur. Berbarengan. Satu tabaqah. Maka siapa asbatun nas? Siapa orang yang paling kamu cintai wahai ayah? Dari periwayatan Ibrahim an-Nakhai. Qala al-Hakam ibnu Utaibah summa Mansur. Maka di sini Mansur lebih dikedepankan daripada Al-A'mash. Meskipun Al-A'mash termasuk asbatun nas daripada Ibrahim itu sendiri. Namun lebih didahulukan Hakam ibnu Utaibah, kemudian setelah itu Mansur. Dan berkata Syu'bah, Mansur minas siqat. Apalagi Syu'bah. Syu'bah sangat benci yang namanya tadlis. Maka di saat dia ditanya mana yang lebih kamu cintai dua imam sezaman ini, Mansur atau Al-A'mash? Mansur minas siqat, karena tidak mentadlis. Maka di sini kita dapati bagaimana mutasyaddidin Abu Hatim dan juga Syu'bah ibnul Hajjaj, keduanya memuji dan mensikohkan dari Mansur. Dan berkata Abdurrahman ibnu Mahdi, dan Abdurrahman ibnu Mahdi dari Mu'tadilin, berkata, lam yakun bil Kufah ahfaz min Mansur. Tidak ada di negeri Kufah yang mana dia itu orang yang lebih hafal daripada Mansur di zamannya. Dan begitupun ditanya tentang murid-murid Ibrahim an-Nakhai yang paling kuat yang kamu cintai siapa? Kata Abdurrahman ibnu Mahdi, idza hadatsarka an Mansur thiqah faqad mala'ta yadaik